Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas sirat atau jembatan. Simak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sirat atau jembatan yang berada di atas neraka, yaitu jembatan yang terletak di tengah-tengah neraka Jahannam yang sangat licin dan dapat menggelincirkan. Jembatan ini mempunyai 7 gardu pos, yang setiap gardu pos jaraknya sama dengan perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun berupa tanjakan yang tinggi, 1000 tahun berupa dataran, dan 1000 tahun berupa lereng yang curam. Lebih kecil dan lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap dibandingkan malam yang pekat. Setiap gardu mempunyai 7 cabang. Setiap cabang bentuknya bagaikan panah yang ujungnya tajam. Duduklah setiap hamba di atas setiap gardu tersebut dan ditanyakan kepadanya tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pos gardu yang pertama, seorang hamba ditanya tentang keimanannya. Jika ia terpelihara dari sifat-sifat kafir dan ria, maka tetaplah ia akan di atas gardu, dan jika tidak, maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Pada pos gardu yang kedua, seorang hamba ditanya tentang solatnya. Pada pos gardu yang ketiga, seorang hamba ditanya tentang zakatnya. Pada pos gardu yang keempat, seorang hamba ditanya tentang puasanya. Pada pos gardu yang kelima, seorang hamba ditanya tentang haji dan umrahnya. Pada pos gardu yang keenam, seorang hamba akan ditanya tentang wudhu dan mandi junubnya. Pada pos gardu yang ketujuh, seorang hamba ditanya tentang budi baik terhadap kedua orang tuanya, menyambung tali persaudaraan. Dan jika seorang hamba lolos dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka tetaplah ia pada pos, dan jika tidak, maka ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Imam Wahab berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah umatku. Maka naiklah semua makhluk di atas jembatan tersebut, hingga ada yang saling menaiki antara yang satu dengan yang lain. Dan jembatan itu terus terombang-ambing bagaikan perahu di atas lautan yang ditiup angin topan. Maka lewatlah kelompok yang pertama bagaikan kilat yang menyambar, kelompok yang kedua bagaikan angin kencang, kelompok yang ketiga bagaikan burung yang terbang, kelompok yang keempat bagaikan kuda yang berlari, kelompok yang kelima bagaikan orang yang berlari, kelompok yang keenam bagaikan orang yang berjalan, dan kelompok yang ketujuh melewatinya selama sehari semalam. Ada yang melewatinya selama 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ada pula yang melewatinya selama 1500 tahun lamanya dari tahun di dunia. Dalam suatu riwayat diceritakan, sesungguhnya ketika manusia melewati jembatan, maka api neraka berada di bawah telapak kakinya. Ada yang berada di atas kepala mereka, ada juga yang berada di sebelah kanan dan kiri mereka, serta ada yang berada di belakang dan di depan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran Surat Maryam ayat 71-72. Sedangkan neraka itu selalu melumat tubuhnya
mulai dari kulit sampai dagingnya, sehingga orang yang lewat di atas jembatan itu bagaikan arang yang hitam, kecuali orang-orang yang selamat dari api neraka. Sebahagian mereka ada yang melewati neraka tanpa disertai rasa takut terhadap apapun dari kesulitan. Tidak pula merasakan panasnya, hingga ia berkata pada akhir perjalanannya, "Di manakah jembatan itu?" Lalu dikatakan kepadanya, "Telah engkau lalui dia tanpa kesusahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa apabila hari kiamat telah tiba, maka datanglah sekelompok umat. Ketika mereka naik ke atas sirat atau jembatan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada mereka seraya berkata, "Siapakah kalian?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah umatmu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah kalian telah melaksanakan perintah-perintahku?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka pergilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mereka. Kemudian terjerumuskanlah mereka ke dalam api neraka Jahannam. Kemudian datang lagi sekelompok umat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Apakah kalian berada pada syariat Nabi kalian? Dan adakah kalian berjalan di atas jalannya yang benar?" Kalau mereka menjawab dengan ya, maka dapatlah mereka melalui jembatan itu, dan apabila tidak, maka terjerumuslah mereka ke dalam api neraka. Maka setelah mereka masuk ke neraka, mereka mengharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis yang lain diterangkan, suatu kaum datang dan berhenti di atas sirat atau jembatan, seraya berkata, "Siapakah yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka?" Padahal kita tidak kuasa untuk melewati di atas sirat itu. Maka menangislah mereka. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan bertanya kepada mereka, "Apakah yang menghalangi kalian untuk lewat di atas sirat ini?" Mereka menjawab, "Kami takut dengan api neraka." Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ketika kalian di dunia menemui lautan, bagaimanakah kalian melaluinya?" Mereka menjawab, "Dengan mengendarai perahu." Maka malaikat Jibril alaihissalam mendatangkan kepada mereka sebuah masjid dalam bentuk perahu yang mana mereka pernah sholat di dalamnya. Maka duduklah mereka di atas masjid tersebut, lalu melewati sirat itu, dan dikatakan kepada mereka, "Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah." Dijelaskan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghisap amal perbuatan seorang hamba, dan ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba tersebut ke neraka. Ketika hamba itu pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Susullah hambaku tadi dan tanyakan padanya, apakah dia pernah duduk bersama para ulama waktu di dunia? Kalau pernah, maka akan aku ampuni dia berkat syafaat mereka ulama." Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada hamba tersebut, akan tetapi dia menjawab tidak. Kemudian malaikat Jibril kembali untuk melapor seraya menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuhanlah yang lebih mengetahui keadaan hamba-hambamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Tanyakan pada hamba tersebut, apakah dia mencintai ulama?" Maka bertanyalah malaikat Jibril kepada hamba tersebut, tetapi mereka menjawab, "Tidak." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tanyakan padanya, pernahkah dia bertempat tinggal pada tempat yang di dalamnya terdapat ulama?" Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menanyakan pada hamba tersebut,
Akan tetapi dia menjawab, tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril alaihissalam, tanyakan kepadanya, apakah ia mencintai seseorang yang mencintai seorang ulama?" Maka malaikat Jibril menanyakan pada hamba tersebut tentang hal itu. Lalu dia menjawab, "Ya." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, angkatlah dia dan masukkan dia ke surga, karena dia mencintai seseorang yang cinta terhadap ulama waktu hidupnya di dunia. Maka aku ampuni dia karena berkah orang itu." Berdasarkan penjelasan di atas, maka diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beberapa masjid di dunia pada hari kiamat yang bentuknya dirubah seperti unta, kakinya dari intan, lehernya dari zafaran, kepalanya dari misik yang harum baunya, punggungnya dari zamrud hijau. Yang bisa menaiki unta itu adalah ahli jamaah dan orang-orang ahli azan yang menuntunnya, sedangkan imamnya yang mengiring unta itu. Lalu mereka bersama-sama melewati pelataran kiamat. Maka berserulah Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para penghuni halaman kiamat, mereka itu bukanlah dari golongan malaikat yang dekat, bukan pula dari golongan nabi dan rasul, tetapi mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga salatnya dengan berjamaah." Dalam hadis yang lain dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang bernama malaikat Dardail. Dia mempunyai 2 sayap. Satu sayap berada di barat yang terbuat dari yakut merah, dan sayapnya yang lain berada di timur yang terbuat dari zamrud hijau yang ditaburi dengan mutiara, yakut serta marjan. Kepalanya berada di bawah arasy, sedang kedua telapak kakinya berada di bawah bumi yang ketujuh. Dia memanggil-manggil setiap malam pada bulan Ramadan. Adakah orang-orang yang berdoa, maka akan dikabulkan. Adakah orang yang meminta, maka akan dipenuhi permintaannya. Adakah orang-orang yang bertobat, maka diterima taubatnya. Dan adakah orang yang meminta ampun, maka diampuni dosa-dosanya hingga terbit fajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.